Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi strukturalisme, Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus adalah seorang psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Ebbinghaus dilahirkan di Bremen, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal, Jerman. Ia merupakan anak dari seorang saudagar kaya dan oleh ayahnya, Ebbinghaus didorong untuk menjalani karir dalam bidang akademis. Pada usia 17 tahun, Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn, Rheinische Friedrich Wilhelm Universität, untuk mempelajari sejarah dan filosofi. Pada tahun 1968, dia merupakan salah satu anggota dari Korps Westphalia Bonn, sebuah organisasi mahasiswa di negara berbahasa Jerman. Studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Setelah perang selesai, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle Berlin, di mana ia memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873. Ketika sedang berkelana, Ebbinghaus menemukan buku karangan London Gustav Fechner yang berjudul Elements of Psychophysics. Penemuan buku ini merupakan pemicu minat Ebbinghaus untuk memulai studi psikologi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Pada tahun 1878, Ebbinghaus memulai eksperimen memorinya. Pada tahun 1885, dia mempublikasikan sebuah monograf yang berjudul Über das Gedächtnis, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam judul Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Pada tahun 1886, dia memprakarsai psikologi eksperimental di University of Berlin. Pada tahun 1893, Ebbinghaus mulai meminati studi mengenai penglihatan manusia berkaitan dengan warna. Beberapa contoh penemuan Ebbinghaus yang terkenal adalah kurva belajar dan kurva kelupaan. Peran dalam psikologi. Pengembangan tes. Ebbinghaus mengadakan pengembangan terhadap beberapa jenis tes. Ia mengembangkan tes mengenai aritmatika, rentang ingatan dan pelengkapan kalimat. Ketiga tes tersebut merupakan jenis tes yang secara jelas berhubungan dengan prestasi skolastik dari anak-anak. Teori kurva daya ingatan. Meneliti hubungan antara daya ingatan dengan proses pendidikan, teori ini menyatakan bahwa kesan-kesan dari suatu objek semakin lama akan semakin sulit untuk diingat karena adanya penurunan kemampuan mengingat. Meski demikian, kesan-kesan tersebut tidak hilang sama sekali. Teori kurva daya merupakan salah satu teori hasil penelitian dalam bidang psikologi pendidikan pada akhir abad ke-19 di Eropa. Kritik mengenai psikologi. Ebbinghaus merupakan salah satu pemikir yang menganggap bahwa studi psikologi tidak boleh hanya didasarkan kepada praktik atau teori yang telah digunakan oleh para psikolog dalam waktu yang lama. Psikologi harus didasarkan kepada pemberian kasus yang dialami secara langsung oleh pengajar kepada peserta didik. Ia menyatakan bahwa psikologi memiliki sejarah yang lama, tetapi hanya menjadi sebuah cerita pendek. Karya Hermann Ebbinghaus. Ini adalah beberapa karya Hermann Ebbinghaus. Memory: A Contribution to Experimental Psychology, Psychology, an Elementary Textbook. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amini Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh psikologi yang bernama Franz Brentano. Tentang Franz Brentano. Franz Brentano adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Dia adalah keponakan dari penyair Clemens Brentano dan penulis Bettina von Arnim. Dia mengajar di Würzburg di Universitas Wina. Sebagai seorang guru, ia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada murid-muridnya. Di antaranya adalah Alexius Meinong, Edmund Husserl, Kazimierz Twardowski, Karlsruhe, Thomas Massart, Anton Marti, dan Christian Ehrenfels dan Franz Hildebrand.
Karya-karya Brentano yang paling penting diterbitkan selama hidupnya adalah Psychologie vom Empirischen Standpunkt. Edisi kedua adalah volume dari Leipzig tahun 1911, mencakup revisi dan materi tambahan. Edisi ketiga diedit oleh Oskar Kraus, diterbitkan di Leipzig pada tahun 1925. Edisi kedua memuat von der Clarification der Psychischen Phänomene yang juga telah diterbitkan secara terpisah. Objek fenomena mental. Brentano menganggap mental terdiri dari fenomena seperti mendengar, melihat, merasakan, berpikir, menilai, menyimpulkan, mencintai, dan membenci. Dia berpendapat bahwa apa yang umum untuk fenomena mental dan apa yang membedakan dari fisik adalah ketidakberadaan yang disengaja, yang juga dia gambarkan sebagai referensi ke konten dan arah ke objek. Fenomena mental katanya dapat didefinisikan sebagai fenomena yang mencakup objek dengan sengaja di dalam dirinya sendiri. Namun dia tidak bermaksud menyiratkan bahwa ketika misalnya seseorang memikirkan seekor kuda, ada duplikat dari kuda itu, muncul simulakrum mental yang ada di dalam pikiran. Poin penting seperti kemudian dia tekankan adalah seseorang dapat memikirkan seekor kuda bahkan jika tidak ada kuda. Filsafat moral. Brentano mendasarkan etikanya pada asumsi bahwa anggota fenomena mental pada kelas ketiga, mencintai dan membenci, dapat dikatakan benar atau salah. Hanya penilaian yang dapat dikatakan benar atau salah. Mengatakan bahwa sesuatu A adalah baik berarti mengatakan bahwa itu adalah tidak mungkin mencintai A secara salah, yaitu secara apodik menolak pecinta A yang salah. Secara analog mengatakan bahwa A buruk adalah secara apodik menolak pembenci A yang salah. Salah satu cara untuk memahami konsep emosi yang benar menurut Brentano adalah dengan membandingkan kasus-kasus aktual dari emosi yang memenuhi syarat sebagai benar dengan kasus-kasus emosi yang tidak. Ini analog dengan cara kita memahami misalnya apa yang harus dimerahkan, apa yang harus diwarnai. Dengan demikian kita belajar bahwa pengetahuan itu baik, kegembiraan itu baik, kecuali kegembiraan dalam apa yang buruk. Setiap pengayaan dalam ranah gagasan adalah baik, cinta akan kebaikan itu adalah baik, cinta keburukan itu buruk, dan akhir yang benar dalam hidup adalah memilih yang terbaik di antara semua tujuan yang dapat dicapai. Bukti dan kebenaran. Perbedaan antara menilai berdasarkan bukti dan menilai secara membabi buta tidak harus dijelaskan dalam hal naluri, perasaan, dan tingkat keyakinan dan atau dorongan untuk percaya mengenakan konsep umum jadi jelas. Menurut Brentano, dengan cara yang sama tersebut, dalam hal ini contoh aktual dari penilaiannya yang nyata adalah penilaian buta, terbukti secara langsung atau tidak langsung. Jika suatu keputusan terbukti secara tidak langsung, buktinya diberikan pada akhirnya dengan keputusan terbukti secara tidak langsung. Penghakiman yang terbukti secara langsung ada dua macam. Yang pertama ada penilaian persepsi batin. Seperti penilaian yang sekarang saya lakukan dengan cara tertentu, bahwa saya tampaknya melihat ini dan itu, bahwa saya pikir saya ingat ini dan itu. Kedua adalah penilaian akal atau wawasan. Seperti penilaian dua hal lebih dari satu hal, bahwa yang berwarna merah adalah dengan demikian selain yang berwarna hijau, bahwa tidak mungkin ada segitiga dengan 4 sisi, bahwa keseluruhan tidak dapat ada jika bagian-bagiannya tidak ada. Setiap penilaian yang terbukti benar, tetapi tidak setiap penilaian yang benar terbukti. Sebagian besar penilaian persepsi luar dari dunia luar yang diyakini Brentano adalah benar, tetapi semua buta. Mereka tidak melihat, namun dia berargumen bahwa hipotesis di dunia luar 3 dimensi dapat diperincinya yang sudah dikenal tentang tubuh fisik memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada alternatif manapun. Logika. Setiap silogisme kategoris mengandung 4 suku, 2 diantaranya berlawanan satu sama lain dan 2 lainnya muncul 2 kali. Jika kesimpulan negatif,
maka setiap premisnya negatif dan memiliki suku yang sama dengan kesimpulannya. Jika kesimpulan afirmatif, maka premis akan berbagi kualitasnya dan mengandung salah satu persyaratannya. Dan premis lainnya akan memiliki kualitas yang berlawanan mengandung kebaikan dari salah satu persyaratannya. Apa yang disebut suasana hati yang melemah dan menguat, menurut catatan ini tidak valid. Inferensi subalternatif dari A ke I, dari E ke O gagal, tetapi keempat proporsi jika ditulis dalam notasi Brentano dapat dengan mudah diubah. Teodisme di mana Brentano mengajukan banding ke fakta kontingensi dan prinsip alasan yang cukup, sebuah prinsip yang dia yakini perlu secara logis untuk membuktikan bahwa dia wujud yang diperlukan. Di sini ada kata-kata yang terkenal dari Franz Brentano, yaitu an emotion is correct when someone feelings are adequate to their object, adequate in the sense of being appropriate, suitable, or fighting. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tokoh strukturalisme, yaitu George M. Muller. George Muller, seorang misionaris dan filantropis yang hidup pada abad ke-19, menandai perjalanannya dengan kontribusi signifikan dalam bidang pelayanan sosial dan kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu. Mendirikan dan mengelola serangkaian orphanages dan Waisenhouse di Bristol, Inggris. Muller tidak hanya menciptakan tempat perlindungan bagi anak-anak yatim yang kurang beruntung, tetapi juga memperkenalkan inovasi pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memberikan bekal bagi masa depan mereka. Salah satu inovasi utama Muller adalah penggunaan dana tanpa pamrih. Meskipun pada masanya model ini dianggap revolusioner, Muller memilih untuk sepenuhnya mengandalkan donasi tanpa pamrih atau sumbangan sukarela dari individu dan kelompok yang tergerak oleh kasih dan kepedulian. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keyakinannya pada providensial Tuhan, tetapi juga menandai komitmennya terhadap prinsip-prinsip filantropis yang murni. Namun, kontribusi Muller tidak hanya terbatas pada pendekatan keuangan, ia juga menunjukkan perhatian khusus pada pelayanan kesejahteraan anak-anak. Dengan mengembangkan metode pendidikan yang unik dan memberikan perawatan pribadi, Muller berusaha membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yatim piatu yang ditempatkannya di lembaga-lembaga amalnya. Pemikiran yang unik ini memberikan inspirasi bagi banyak organisasi amal dan lembaga sosial di seluruh dunia. Keberanian Muller dalam menerapkan prinsip-prinsipnya yang terfokus pada pelayanan anak-anak dan kemandirian keuangan lembaga amal telah meninggalkan jejak kuat dalam sejarah pelayanan sosial dan filantropi. Meskipun Muller tidak menghasilkan penemuan dalam arti konvensional, didedikasikannya terhadap kemanusiaan dan inovasi dalam pelayanan sosial telah memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan kondisi anak-anak yang kurang beruntung. Oswald Kulp lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Kandau, Kurland, Kekaisaran Rusia, yaitu sekarang Kandava, Latvia. Meninggal 30 Desember 1915 di Munich, Jerman. Psikolog dan filsuf Jerman yang dianggap sebagai kekuatan penuntun di balik studi eksperimental. Proses berpikir diidentifikasi dengan sekolah psikologi Würzburg. Minat akademis awal Kulpe terombang-ambing antara sejarah dan psikologi. Setelah menyelesaikan tentang perasaan terhadap Wilhelm Wundt, pendiri psikologi eksperimental di Universitas Leipzig pada tahun 1887. Kulpe menghabiskan 8 tahun di laboratorium Leipzig. Selama sebagian besar waktunya dia bertindak sebagai asisten Wundt. Pada tahun 1888, Kulpe menjadi Privatdozent atau dosen di universitas tersebut. Dia menulis Grundrisse der Psychologie pada tahun 1893 dengan judul Garis Besar Psikologi, di mana ia mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengalaman yang bergantung pada pengalaman individu dan menguraikan temuan psikologi eksperimental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Siti Rahmah
dari jurusan psikologi dengan NIM 0603523045 akan menjelaskan tokoh strukturalisme Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt lahir tanggal 16 Agustus 1832 di Neckarau, dekat Mannheim, Jerman. Ia adalah anak keempat dari pasangan Maximilian Wundt, seorang pendeta Lutheran, dan Maria Friedrichsne Arnold, seorang wanita yang berasal dari keluarga intelektual. Wundt menghabiskan masa kecilnya di Hildesheim, sebuah desa di Jerman. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, tekun, dan mandiri. Wundt meninggal pada 31 Agustus 1921 di Graubünden, dekat Leipzig, Jerman. Pendidikan dan karir Wundt menempuh pendidikan dasar dan menengah di berbagai sekolah di Jerman. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg, tempat ia belajar ilmu kedokteran, fisika, dan fisiologi. Ia lulus sebagai dokter tahun 1856 dan menjadi asisten Hermann von Helmholtz, seorang ahli fisiologi terkemuka saat itu. Wundt tertarik pada hubungan antara tubuh dan pikiran manusia. Ia ingin mengetahui bagaimana proses fisiologis memengaruhi pengalaman kesadaran manusia. Ia mulai melakukan penelitian eksperimental tentang persepsi, sensasi, emosi, dan reaksi waktu manusia. Pada 1864, Wundt mendapatkan jabatan sebagai profesor filsafat di Universitas Heidelberg. Ia mengajar tentang psikologi fisiologis, yaitu cabang psikologi yang mempelajari dasar biologis dari perilaku dan proses mental manusia. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan klinik psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Dirinya juga dapat dikatakan sebagai psikolog pertama berdasarkan catatan akademis barat. Pemikiran Wundt. 1. Pendekatan ilmiah. Wundt adalah pendukung kuat metode ilmiah dan percaya bahwa psikologi harus dianggap sebagai ilmu alam yang berusaha memahami proses mental melalui pengamatan dan pengukuran yang tepat. 2. Introspeksi. Dalam metode ini, sukarelawan dipresentasikan dengan rangsangan sensorik sederhana dan diminta untuk menggambarkan pengalaman dan perasaan mereka. Wundt berpendapat bahwa introspeksi dapat mengungkapkan elemen-elemen dasar kesadaran yang disebut sensasi dan persepsi. 3. Strukturalisme. Strukturalisme berfokus pada identifikasi elemen-elemen mental dasar dan hubungan mereka antara mereka dengan psikologi. Psikolog strukturalisme mencoba memetakan struktur pikiran manusia melalui introspeksi dan analisis terhadap kesadaran manusia. 4. Kontroversi dan peran berpengaruh. Metode introspeksi yang dipakainya kontroversial karena subjektif dan sulit direplikasi. Kritik ini mengarah pada munculnya aliran-aliran alternatif seperti behaviorisme yang menekankan observasi perilaku luar tanpa perlu memahami proses mental. Pengaruh Wundt. Penciptaan laboratorium psikologi menetapkan psikologi sebagai bidang studi yang terpisah dengan metode dan pertanyaannya sendiri. Dukungan Wilhelm Wundt terhadap psikologi eksperimental juga mengatur panggung untuk behaviorisme, dan banyak dari metode eksperimentalnya masih digunakan sampai sekarang. Wilhelm Wundt juga memiliki banyak siswa yang kemudian menjadi psikolog terkemuka, termasuk Edward Titchener, James McIntyre, Charles Spearman, G. Stanley Hall, Charles Judd, dan Hugo Mastenberg. Sekian dari saya mengenai penjelasan tokoh strukturalisme Wilhelm Wundt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.